Oke Kak, kita bisa mulai nih. Kakak-kakak, kita bisa mulai nih pembelajaran Oh, sore hari ini. Cumi tuan tanah. Bisa ya Kak? Kita Sabar mulai. datang habis keluar. Oh iya, kita mulai untuk pembelajaran supaya tidak molor waktunya kita. Iya kak. Sudah kayaknya sudah di atas 50% ini yang masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat sore kakak-kakak sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Lalu proses luring atau tatap muka yang sangat berkesan. Sekarang saatnya kita kembali untuk memasuki sesi daring. Kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini, sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat semua ya Kak. Kemudian senang rasanya melihat kakak-kakak masih berenergi, bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita lanjut, kakak-kakak mungkin bisa berdoa dulu, bisa ketua kelas atau ketua kelas yang tunjuk salah satu temannya untuk pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan Kak. Kak Akbar. Kak Akbar pimpin doa. Mana nih Kak Akbar? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan sukses. Amin. Amin ya Rabbi. Oke, baik. Kak Akbar sudah, terima kasih Kak Akbar sudah memimpin doa. Ternyata Kak Bos saya tunggu-tunggu siapa dia mau tunjuk sebentar, ternyata di center Bang Kak Akbar. Oke Kak, saya share-sharing dulu di PPT-nya. Oke, kakak-kakak sekalian, apakah sudah terlihat dengan jelas tampilan slide-nya? Oh, saya tidak tahu. Mana ini dia? Kita Ibu Nawia aktifkan kamera. Ini kamera seanu tapi tidak muncul semua. Memang kalau di HP mungkin. Oh, tunggu dulu mungkin. Ada di situ ditekan, Kak. Iya, ada kita tekan supaya muncul semua. Ada ini Tapi jangan kotak-kotak di kamera. Saya sudah tekan tapi dia tidak muncul. Oh, mungkin pengaruh jaringan. Ada mungkin mau ditekan itu. Sebentar Kak, Oke, kita lanjut Kak. Kakak-kakak sekalian tampilannya bagaimana? Apakah sudah terlihat? Terlihat Sudah Kak, jelas? terlihat. Oke, kita sudah buka. Salam dan bahagia. Oke, lanjut. Kita sudah buka tadi kegiatan. Kemudian kita di sini. Kita sudah berdoa juga tadi. Pertemuan kali ini bisa dikatakan modul terakhir ya Kak di 2.6. Ini modul 2 berikutnya. Ini maksudnya 2.6 modul terakhir di modul 2. Berikutnya adalah modul 3
eh, modul 3 ini tidak terlalu detail ya Kak terkait dengan konten PJOK, tapi lebih ke komunitas belajar dan bagaimana kita memperdayakan komunitas belajar di sekolah masing-masing. Jadi terakhir modul ini di modul 2 adalah di 2.6. Nah kakak-kakak, modul kita hari ini hanya 2 JP. Bagaimana kakak-kakak kesannya atau perasaannya setelah mengikuti proses tatap muka selama 1 minggu kakak? Bisa Kak diulang lagi? Ya kak? Bisa diulang lagi tatap mukanya? Begitu kak? Oh, sangat berkesan ya kak? Berkesan sekali Kak, makanya Iya. minta diulang lagi. Iya, insya Allah Oh nanti. iya, banyak amplopnya. Alhamdulillah ya. Ternyata Banyak. semangat. Berarti Apa double itu amplop. banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan, sharing sama teman-teman, Iya kak, ya sambil lihat. apa pemikirannya masing-masing. Betul kak. Kalau mau ketemu terus buat mikir istilahnya pertemuan kapan janjian. Jam Tidak, karet kalau mereka kalau yang kita lain. mau ketemu begini Bu Guru, kalau kita mau ketemu terus bagus kalau kita bentuk KKG PJOK. Ya betul juga kak. KKG PJOK kita sharing masalah pembuatan modul pembelajaran. Bisa juga kak. Iya, Setelah karena saya juga kegiatan. ini masih pusing-pusing modulnya ini bagaimana. Oh iya kak. Nanti kita nanti kita rembukan soal itu. Jelas insya Allah kita selesaikan proses kegiatan kita ini, nanti kita pokoknya ke depan kan ada dasarnya kita sudah tatap muka, Iya. kemudian apalagi banyaklah cerita di sisi lain kebersamanya kita, kemudian itu tadi Kak Tati mengatakan bahwa ada yang unik-unik mengeluarkan ide-ide, kita satukan persepsi, pokoknya seru ya Kak, karena ini kan menyasar di apalagi pekerjaan pokok kita sebagai guru ya Kak. Oke. Kita lanjut. Intinya menyenangkan. Begitu. Bagaimana Kak Mese? Intinya menyenangkan Kak. Yang pertama dapat ilmu baru, pengalaman baru, dan teman baru. Oh, Keluarga baru. Keluarga baru katanya Kak. Dapat teman yang kuat-kuat joget semua. Oh, Pokoknya seru lah ya Kak, kita yang bermain sambil belajar ya Kak. Karena memang di situ kita sebagai guru, apalagi yang guru TK ya konsepnya mungkin bermain. Kayak memang dunianya kalau dia di ini, apalagi di tatap muka, permainan yang sederhana. Oke Kak, kita lanjut di slide berikutnya. Sekarang mari kita masuk ke dalam sesi kuatkan pemahaman untuk modul 2.6 tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak di sini mungkin sudah bisa membedakan bagaimana pembelajaran sudah efektif dan sudah bisa menerapkan pembelajaran model-model pembelajaran mulai dari pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan STEM. Nah ini STEM saya ingat sekali Kak Buse bahwa dia selaku ketua panitia, yang jelasnya STEM adalah Sport Education Model, yang jelasnya intinya semua berperan aktif ya Kak, seperti itu. Kemudian dan kali ini kita bahas mengulas kembali dari pembelajaran yang kita lewati asinkronus ya Kak, adalah isi dari nanti kita bikin rubrik penilaian ya Kak. Inti dari proses kegiatan kita pada sore hari ini, kita sebentar diskusi pembagian breakout room ya Kak. Oke lanjut. Kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Bagaimana Kak Stati, digas lagi nih? Oke. Gas Kak, gas. Oke, di sini tampilannya Kak jelas ya? Di tujuan sesi terlihat ya Kak? Halo Kak,
ini tampilannya tujuan dari sesi kita kali ini. Terlihat ya? Jelas Kak, jelas. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Kemudian yang terakhir, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejabat. Oke, kita lanjut. Agenda di sesi kali ini terdapat 4, yaitu pertama refleksi hasil belajar mandiri, kemudian diskusi, presentasi, dan terakhir refleksi sesi dan pesan kunci. Waktunya 2 JP Kak, artinya 2 JP 45 kali 2 berarti 90 menit ke depan gitu ya Kak. Kemudian masuk di agenda pertama, yaitu refleksi hasil belajar mandiri untuk membantu kita mengingat serta menguatkan pemahaman kita. Review akan menggunakan contoh gambar. Sebentar saya tampilkan. Jika ada yang tahu jawabannya, silahkan nyalakan mikrofon atau mulai berikan pendapat. Bisa juga ditulis di kolom chat seperti apa pendapatnya. Ini ada 2 gambar ya. Kakak-kakak bisa berkomentar terkait dengan 2 gambar ini. Silakan Kak. Kalau ada langsung bicara, bisa di kolom chat juga bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya yang termasuk dalam asesmen otentik itu terdapat pada gambar asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Alasannya Kak? Karena kegiatan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola itu memiliki unsur holistik atau menyeluruh, karena di mana di dalamnya itu ada teknik, ada kerjasama, dan ada SEM. Oke, gimana Kak? Lanjut atau itu saja? Itu saja. Oke, ada yang lain. Jadi versi KBC menunjukkan bahwa asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, berarti gambar kedua ya dipilih. Iya. Iya Kak. Dengan Iya, keterangan tadi ya secara keseluruhan ada di gambar kedua. Kakak yang lain bisa kemukakan pendapat. Silakan Kak. Menurut kakak-kakak ya, versinya kakak-kakak. Kalau Bese kan tadi sudah memilih di gambar 2 dan sudah jelas alasannya ya. Ada yang lain? Silakan. Pilih yang mana? Kak Akbar bisa? Kak Stati? Pilih nomor 1 juga bisa, karena pilihan. Apa kata-kata waktu kita di kelas sulit menentukan pilihan. Nah ini, kalau Kak Bese sudah jelas pilihannya di gambar kedua dan sudah ada apalagi penjelasannya. Kenapa dia pilih di gambar kedua? Ini pertanyaannya Kak, kan kita sudah simak tadi nih, tes keterampilan gerak, dribbling zigzag, kemudian gambar kedua asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah ini pertanyaannya tadi, Kak Bese sudah kemukakan pendapatnya, dia pilih di gambar B. Gambar manakah menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Nah, tadi penjelasannya sudah dipaparkan juga Kak Bese. Kakak-kakak yang lain? Yang mana nih Oke, silakan Kak Akbar. Kalau dilihat dari gambar yang masuk dari soal pertanyaannya di gambar pertama, yaitu kegiatan pembelajaran yang melakukan aktivitas kegiatan. Itu di gambar pertama.
yang masuk dalam penilaian asesmen otentik. Oke, jadi penjelasannya gambar pertama karena Karena di mana asesmen otentik kita melihat untuk penilaian pengukuran kinerja siswa atau aktivitas yang dilakukan. Pertama, di situ sudah melakukan aktivitas, yaitu kegiatan membawa bola dengan posisi zigzag. siksa. Sekian. Oke, berarti menunjukkan proses ya Kak, karena dia sudah melakukan. Sudah melakukan kegiatan, ya. Melakukan kegiatan. Oke. Makasih Kak Akbar. Itu saja Kak Akbar. Ya, itu saja. Oke, silakan ada yang lain. Kita dulu supaya kita satukan persepsi dan penjelasannya. Ada yang lain, Kak Sati bisa pilih yang mana? Atau saya tampilkan ya Kak? Tampilkan gambarnya kembali. Nah ini. Tes keterampilan gerak dribbling zigzag atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah ini pertanyaannya. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Bisa jadi gambar 1, bisa juga gambar kedua ya Kak. Ah, ini ada 2 versi ini. Pengamatannya, cara menganalisisnya. Yang penting kita sudah tahu penjelasannya. Arahnya kemana nih? Nah, gitu ya Kak. Berarti ada 2 saja ya, Kak Bese dengan Kak Akbar. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut Kak. Halo, Ya, halo, silakan Kak. saya Kak. Saya pilih di asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Alasannya Kak? Karena kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan tim, mengatur posisi dan menggunakan taktik yang baik. Terus ada kerjasama tim, pengambilan keputusan, taktis, penguatan bola, dan kecepatan beradaptasi dengan situasi pertandingan. Itu saja Kak. Oke, terima kasih ya Kak atas pemaparannya. Jadi Kak Sati memilih di gambar 2. Kak, di asesmen sepak bola. Nah, berarti di situ ada interaksi dan koordinasi ya Kak, gitu kesimpulannya maksudnya. Ada kerjasama, interaksi. Ada Kemudian kerjasama. keterampilan gerak, dia ada proses juga. Artinya sudah bisa melakukan, karena ini apalagi dia bisa main bola. Sebetulnya betul juga di gambar pertama, memang dari bahwa mana nanti asesmennya. Karena di sini kan sama-sama menendang, tapi yang versi pertama itu hanya berbatas kalau kita mau. Kemudian yang kedua, dia apalagi menendang bola aja sebetulnya. Nah, kita lanjut. Kalau tidak ada lagi, kemudian, oke, kakak-kakak sudah lihat tampilan slide-nya? Nah, ini tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Oke. Saya beri gambar manakah menunjukkan asesmen otentik? Kalau gambar 1 jelas penjelasannya Kak Akbar juga bahwa ada proses. Mana prosesnya? Dia sudah melakukan menendang bola, betul. Menendang bola karena gambar ini kan sama-sama menendang bola. Kak Akbar mengatakan bahwa ada apalagi dia menendang bola, berarti ya sudah ada proses ya Kak. Nah, itu menurut Kak Akbar betul juga. Kemudian di gambar kedua dia menendang bola juga, tapi kita mengarah ke ini, ke asesmen otentik yang jelasnya tidak mengurangi pendapat kakak-kakak bahwa sama-sama menendang bola. Betul, sama-sama, tapi kita saya ulangi, mengarah ke asesmennya. Jadi kalau asesmen di gambar kedua Kak, dengan alasan dia nyata ya Kak, pasti main bola. Kemudian ini hanya sebatas zigzag saja. Kalau main bola kan banyak gerakannya. Gitu ya Kak. Yang jelasnya secara nyatanya memang betul di sepak bola ya Kak. Kalau keterampilan dia hanya bagian saja, apalagi zigzag bagiannya saja.
Gitu ya Cuman Kak? satu posisi kalau siksak ya. Iya, satu posisi saja. Tapi secara nyata memang Kak Akbar betul. Ini sama-sama menendang bola, cuma versinya main bola dengan siksak. Kalau siksak berarti bagian, kalau sepak bola berarti dia sudah apalagi melakukan semuanya, kemudian nyata dia sudah bermain bola karena sepak bola gitu ya Kak. Oke, maka kakak jelasnya kakak punya alasan tertentu lah ya. Oke, saya lanjut. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Oke, kakak-kakak diminta lagi untuk pendapatnya. Ini pertanyaannya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Ada yang bisa Kak? Sedikit saja. Bagaimana pelibatannya peserta didik dalam proses asesmen? Terlibat secara keseluruhan kah atau bentuk apakah outputnya di lapangan pelibatannya? Kira-kira kakak-kakak kalau mengajar siapa yang terlibat Kak sebagai objeknya kakak? Peserta didik. Peserta didik. Oh, peserta didik ya Kak, karena kita guru hanya mengarahkan saja Kak. Berarti pelibatannya adalah peserta didik ya Kak, gitu. Jadi intinya peserta didik terlibat langsung ya Kak. Kan objek kita mengajar adalah ya terlibat langsung karena memang peserta didik yang kita ajar ya Kak. Oke. Kita lanjut lagi karena waktunya kita sebentar banyak di pembagian kelompok. Nah, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas pelibatan murid? Oke, silakan Kak, sebentar lagi. Tadi, silakan. Nah, bunyi-bunyi. Bagaimana kakak-kakak atau bapak ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Ini maksudnya. Bagaimana pelibatan? Di sini tadi jawabannya apa ya Kak? Terlibat aktif ya Kak? Aktif. Karena punya kita dia. Kemudian di sini yang pastinya terlibat aktif dan sepenuhnya, gitu ya Kak? Atau ada sedikit pemaparan di antara salah satu di antara kakak-kakak, silakan. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen? Artinya kita merancang. Ini asesmen sama di rubrik sebetulnya Kak. Apalagi instrumen gitu ya Kak. Tapi kalau otentik kan nyata dia. Nyata pemetaannya. Kategorinya di mana dia. Ada kategori sedang, mahir, kemudian masih kurang. Sebentar kita kerja kelompok. Saya ulang bagaimana kakak-kakak merancang. Oke, silakan Kak. Mati lampu. Sana kok, mati lampu. Ada yang bisa Kak? Yang pasti ini peserta didik langsung
Kak Nawesa mungkin aktifkan mikrofonnya. Oh, Kak Akbar, bisa ya? Tidak tahu yang mana. Bisa masuk. Oh iya. Karena besok mungkin tunggu dulu matikan. Terpantul suaranya. Nanti kesempatan baru bisa dulu mikrofonnya Kak. Oke. Selanjut. Nah, langkah-langkah mendesain otentik. Sini tujuan pembelajaran tentukan tujuan pembelajaran dan aktivitas atau kemudian kriteria pembelajaran caranya lanjut bila tugas uji rancang penilaian integrasi pengetahuan beri kesempatan kreativitas dan pengalaman lanjut lakukan dapatkan upah setelah uji dapat balik dari revisi dan peningkatan, terakhir refleksi. Jadi selalu ada refleksinya ya Kak. Oke. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet yang ada yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Menurut kakak-kakak kalau membuat asesmen otentik kemudian siswanya kita berbeda kondisi fisiknya, kesimpulannya apakah penilaiannya sama atau dibuatkan yang lain Kak? Silakan pendapatnya. Maksudnya penilaiannya itu apakah sama standarnya ataukah kita bikinkan format baru gitu ya maksudnya. Jadi saya ulang, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen atau ada atlet, ada yang umum dan ada juga peserta disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Maksudnya kita membuat sesuatu apakah sama penilaiannya atau berbeda gitu ya Kak. Karena ini tidak menutup kemungkinan satu kelasnya kakak-kakak dalam kelasnya pasti berbeda. Ada mungkin atlet, ada juga umum, ada juga memang kondisi fisiknya, ada juga tungkai kakinya juga sedikit berbeda. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat Kak? Sedikit saja Kak, silakan. Intinya pasti berbeda ya Kak, karena kondisi fisik yang juga berbeda ya Kak, nggak bisa kita samakan. Pokoknya kita selalu berpacu pada sesuai keadaan peserta didik ya Kak, cara menilainya. Gitu ya Kak. Kak Akbar, aman? Lanjut. Oke, aman ya Kak?
Nah, di sini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat di LMS. Ini ada petunjuknya, Kak. Di 2.6b elaborasi isi, kakak-kakak saya sudah pahami, sudah belajar mandiri. Ini hari kan kita tinggal kuatkan saja, ada petunjuknya bahwa di 2.6b elaborasi isi di poin 4 ya Kak. Itu contohnya rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK. Oke, lanjut. Lanjut Kak Akbar, aman? Jelas ya Kak? Tampilannya, maksudnya referensinya kita ada di LMS-nya kakak-kakak masing-masing. Kakak-kakak sudah pelajari semua ini. Bagaimana saya lanjut Kak? Aman di sini? Ya, bisa lanjut, bisa. Oke, aman ya. Di modul 2.6 ya. Iya, oke. Di sini? Sudah ya Kak? Oke. Diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Ini maksudnya isinya di dalam. Itu. Kemudian sudah tadi saya bacakan. Kemudian 18 tugas membuat forum rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi materi sepak bola ya Kak, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat forum rubrik. Kemudian yang kedua, jenjang pendidikan dibebaskan. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktunya 30 menit ya Kak. Bisa di sesuai kreatifnya kakak-kakak. Bisa di Word, bisa di PTT, apalagi di PowerPoint maksudnya, bisa juga di Canva, silahkan berkreasi Kak. Kita sekarang pembagian kelompok ya Kak. Nanti saya masuk di kelompoknya kakak-kakak. Seperti ada mau ditanyakan. Jadi sekarang kita buat kelompok ya Kak. Di sini ada mau ditanyakan dulu Kak. Kita buat rubrik sebelum kita masuk pembagian kelompok maksudnya. Silakan kalau ada mau ditanyakan di sini. Seperti biasa ya Kak, kita masuk di breakout room, kita diskusi, kita satukan pendapat, itu kita tulis. Bisa di Word, bisa di PowerPoint, bisa juga di Canva. Kalau Kak Basek kan andalannya di Canva ya. Terserah kakak-kakak lah, saya kreatifnya kakak-kakak. Yang penting contohnya ada di sini ya Kak, di tadi ini dalam sini contohnya ini. Tapi ingat Kak, materinya sepak bola, jadi 3 versi. Kelompok A berarti penilaian diri siswa. Siapa tahu ada kakak mau ditanyakan sebelum saya bagikan pembagian kelompok maksudnya. Ada di sini ya Kak, ini contohnya Kak. Oke, kalau tidak ada berarti kita berdiskusi. Oke, saya pembagian kelompok. Kenapa ini jaringanku hilang-hilang? Dari tadi siang ini jaringan tidak becus. Berapa Kak jaringannya? Ini mati lampu di sini. KB dari tadi siang memang ini. Saya mati lampu. Bisa loading. Sama dulu Kak. Kalau jaring ingat. Kita bagian kelompok ya Kak. Kita bagi tiap kelompok saja Kak, sesuai kita sesuaikan peserta yang ada ya Kak.
Sabar ya Kak, saya bagi kelompok dulu. Dadah, aku sudah siap kan. Oke. Bagi kelompok dulu ya Kak. Sudah terbagi kelompoknya Kak. Mana ini? Silakan gabung Kak. Bagus kan? Tuh kan lu pakein. Kak Nawia Samo bisa gabung, tekan di situ, bisa gabung di breakout room. Ini bukan dalam sayur ini. Atau saya ulang dulu ya Kak. Sabar ya Kak. Saya stop share ya Kak. Kak Akbar, di sini kita kerja kelompok ya Kak. Kak Bese. Biar kita bertiga saat sini, enggak apa-apa. Kita sharing Kak Bese, bisa? Supaya teman Ini yang lain bisa. lagi. Itu contohnya, nggak apa-apa kita 3 orang di sini Kak. Sesuaikan saja. Ya, lanjutkan Ibu Bese Nurjana. Sharing Kak. Itu ada contohnya di modul. Kalau ada mau tanyakan silakan Kak sebelum saya masuk di room sebelah. Dia tidak mau bagi ini. Nggak apa-apa karena dia begitu saja Kak. Iya. Iya. Susah juga ini. Kebetulan Oke. Bisa sharing Kak. Siapa tamu ditanyakan silakan Kak. Kita bikin asesmen otentik ya Kak. Ode. Mama, ini untuk makannya. Aku sudah siapkan untuk kamu. Nah. Mama, ini ada kue yang ini. Ini kuenya untuk kamu ya. Kue. Mama. Kalau ada kita lihat tampilannya, Tidak ada ini tampilannya saya lihat. Nah, sudah kelihatan tampilannya. Sudah kelihatan. Saya tidak ada ini tampilan saya lihat. Sadar tadi ini kotak katik tidak jadi mi lagi. Mama, aku sudah jadi kan makan kuenya ini. Internet pelajaran kunci. di video. Kita lihat Ji. Oke, Tidak sudah ada jelas. Bella. Besar Ji. Karena kemarin kita Ya, minta oke. perbesar. Iya, bagus kalau besar memang.
Bu Nawia, paus kalau agak besar, jelas. Besar sekali mini, tapi tidak ada tampilan. Saya lihat, beh. Masalahnya tidak ada ini anuku ini asistenku, beh. Nama. Jamik tulis namanya. Kelas. Bagaimana keitunya Kak Akbar itu kalau sepak bola tujuannya? Anu saja, Nomornya Pak Jafar. Kenapa? Semua tujuannya anu saja apa? kebutuhan banyak. Kelompok berapa kita ini? Jangan sampai Evaluasi kita saja, evaluasi kinerja peserta didik. minta ongkos habis itu 4 juta dia pakai bapak ini tak? Saya lupa juga ambilkan kita, beh. Saya lupa. Nanti pi belum datang Iqbal dari kampung. Oh. Kalau ada lagi dipegang habis lagi be. Tidak mau. Siapa? Lagi Zoom. Oh minta maaf. Gaji. Silakan Iqbal Zoom. Saya tidak bisa buka anuku, beh. Apa Tidak ada tujuan. lagi? Kamu saya tidak ada siapa lagi. Terbuka tadi itu, tapi jaringannya mati lampu. bunyi. Kenapa mati lampu? Kamu tidak bisa. Tak boleh keluar. Kamu boleh dikasih naik di mobil. Halo. Iya, halo. Mana Mi? Kita balik. Tidak ganggu. Mana milik Kak Akbar pembelajaran peserta didik. Kita kelompok A kah? Kelompok 1 kah? Kalau saya masuk kelompok apa, Mi? Tidak. Gabung 3 kelompok 1. Kelompok 1 kita kah? Iya, kelompok 1, bikin mie kelompok 1. Dan memperagakan teknik dasar, menerapkan dan memperagakan teknik dasar. Dasar anu saja, menendang bola. Apa itu dribbling? Dribbling, menggiring bola. Dribbling, passing. Dribbling ke berbah. Adakah juga passingnya bola? Ada. Oporan itu, oporan. Mengopor. Bola. Iya. Shooting bola. Bisa terdampar di sini. Tidak belum ada kelompok saya. Kenapa Belum ada kelompok sayangan? Dan Belum ada kelompok saya disuruh keluar. Dari tadi saya menunggu, enggak ada. Saya keluar, saya terdampar di sini. terkait penerapan konsep gerakan, penerapan konsep gerakan Apakah ini anunya? Jadi, dasar yang berpusat apa ini pada peserta didik atau? Cari dulu ini anggota aku di mana, Miss? kerjasama dalam permainan sepak bola. Saya makan tadi.
Dengan ikan. wih, dengan kue mau di sekolah. Dua. Yang menang. Kriteria Dengan Sekeliling cari keberhasilan sekeliling cari pembelajaran. kelompok dada. Balik-balik. Kriteria ketercapaian tujuan. Berapa kelompok, Kak? Nggak tahu deh. Kali kan cuma Tidak 2. ada 3. Dua aja Buat katanya. Peserta didik. yang pilih mama. Peserta didik mendapatkan cara Coba kirim di grup supaya kita bacakan. Itu dia tadi. Di kampus. Oh, Bunda. Bacakan tujuan pelajaran apa kan? bola. Yang kan ada 3 pilihan itu tadi. Nomor 1 kayaknya kita. Masalahnya saya tadi terlempar. Sama juga saya. Tidak ada pakai apa? Pakai ini pakai. Penilaian diri siswa. Kalau saya HP terusan, mana HP Penilaian oleh Tuhan. bilang karena Penilaian Berapa orang kita di sini? tidak bisa. siswa. Tadi kata ada itu kan. Padahal tapi sekolah sabah aja anak salukan. Oh ya, jangan dulu biar minum. Oh, Ada anu 27 ada di Ada lagi Herlina di sini. Saya di mana kah saya ini? Kendari saja kenal di Kendari. Jangan sampai kita kelompok 2. Siapa yang menampilkan anu? Masalahnya saya temanku Hastati sampai Kairis, sementara Hastati sampai Kairis lagi sibuk. Baru saya ini model Chromebook, bukan seandainya laptop. Iya, tak apa-apa kan, tak apa-apa. Saya bagi kembali ya. Saya bagi kembali ya. Nanti saya karena tadi saya bagikan karena Samu tadi sama Kak Arlina, tapi dia mungkin apalagi tidak bisa ditekan, makanya di main room dia. Kembali. Akhirnya saya tidak bisa lihat semua di sini. tampilannya kita iyo, bagaimana kayak ini? Ada masalah Kak. Minta maaf Dela. Atur kita anggotanya kita, Kak Akbar sama ini. Kita atur ulang ya. Ini laptopku mau lobet baru. Ini yang parah baru mati lampu. Saya tidak cas tadi. Allahu Akbar. Jangan minta kita saja di sini. Apalagi karena jaringan juga ini. Supaya cepat toh kita selesaikan. Apalagi kita komunikasi saja di sini. Semua Kak. Mati lampu. Mati lampu. Di sini saja kita. Waktunya itu Mati lampu. dari sekarang. Kita koordinasi saja. Kalau ada masukannya silakan, kalau ada idenya silakan ke besi yang ketik. Siapa yang ketik ini sharing? Saya Kak. Oke, silakan, tidak apa-apa Kak. Kita sesuaikan peserta karena harusnya tadi dibagi. Tapi keadaan jaringan juga, tidak apa-apa di sini saja. Yang penting ada tugasnya Kak. Nanti kita presentasi saja ya Kak. Kalau ada masukan silakan. Tadi 15 sebelum 4. Nah, tadi apalagi tidak jadi kita masih di breakout room sama Kak. Iya, sudah cari-cari tadi, saya tidak dapat. Saya sudah bagi tadi karena kamu harusnya mungkin jaringannya juga tidak bisa masuk ya, di sini saja kita. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan dan memperagakan teknik dasar dribbling, passing, itu ada di modul contohnya. dan Wah, terkait dengan konsep ada Karandi nih. menambahkan nilai-nilai kerjasama dan permainan sepak bola. Ini ada Karandi.
Tujuan pembelajaran peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 70. Aksi 1,5. Randi nih habis mandi wajib, saya lihat masih basah rambutnya. Iya toh. Habis 1 minggu. 1 minggu. Habis tinggalkan istri 1 minggu. Kak Akbar gitu yang ngambil serep. Serepnya ndak dikasih masuk kwitansi. Ndak masuk notanya serepnya. Itu masalahmu. Kalau ada masukannya kita sekarang Randi kebetulan baru masuk, kita bahas asesmen otentik ya Kak. Sama instrumen penilaian keterampilan tapi dia otentik yang nyata Kak. Ini kategorinya maksudnya kita ambil Kak Randi dengar suara saya Kak? Kita maklumi Kak. Kita mau sampaikan karena jaringan. Di lampu deh. Datang juga itu aku bapaknya Kak. Ini gimana dia tidak operasi istrinya lagi. Operasi. Apa tamu ditanyakan silakan Kak. Ada masukan silakan. Jadi indikatornya apalagi cabang olahraga sepak bola ya Kak? Iya Kak. Iya kan? Ada figur yang dia lebih. Silakan. Ada masukannya Kak Randi? Kak Randi kayak dengar suara saya ini. Jaringan mungkin. Sampai lagi menghayal lagi. Siapa? Kakbar? Karena Oh, Kak Randi. itu sudah dikasih tahu belum baca doa, udah masih duduk. Saya kira dia spesialis ini baca doa. Sakatik memang. Nah, karena itu kita Terlambat. Ya langsung saya terlambat. Kita sekarang 20. Baru saya ingat. Nah, sekarang bisa. Siapa sih panggil dia datang lagi, dia pergi lagi. Silakan sekarang di siapa ada idenya kita buat ini asesmen otentik seperti instrumen itu penilaian keterampilan. Ini jika Ceritanya protes nyata ya. kalau salah. Ya, siapa tahu ada. Ini kan perbedaannya saja mana apalagi olahraga bola. Awal berkembang apa redaksi katanya dia masuk level 1 kemudian berkembang bagaimana apalagi kalimatnya. Biasanya itu kalau awal berkembang atau masih pemula berarti peserta didik ya belum mampu. Kemudian berkembang berarti peserta didik sudah mulai menendang namun belum akurasi. Kemudian cakap berarti tidak mampu menendang bola, membawa bola, menggiring bola. Kemudian mahir berarti mampu menendang bola, mahir. Katanya saja ini. Ini di tujuan pembelajaran, tidak usah terlalu banyak. Silakan Kak kita diskusi. Ya, Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menerapkan dan penegakan teknik dasar dribbling. Kang ada contohnya tuh Kak di modul itu yang saya tampilkan tadi 2.6b. Tujuan pembelajarannya apa? Yang jelas pasti pembelajarannya sepak bola ya Kak. kalau kita buat tujuan pembelajaran terlalu banyak, item-itemnya nanti kita harus banyak juga di kriterianya. Kriteria tercapaiannya harus juga banyak kita bikin rinciannya. Di sini kan masih kita contoh lah atau percontohan. Ambil 1-2 lah tujuan pembelajaran. Yang penting jelas ya Kak materi sepak bola materinya kelas berapa sesuai jenjangnya kakak-kakak sepakati. Yang penting isi kalau usia SMA seperti apa, kalau di cabang sepak bola materinya itu. Kita ambil saja menerapkan teknik dasar passing saja, passing bola. Kelasnya Kak harus jelas kelas berapa gitu. Baru kita sepakati.
Tim bola kelas 5, Awal bisa berkembang kelas maksudnya 5. ya, kalau dia berkembang masuk di level 1, progres belajar ke level 2, kemudian berkembang, progres level 3. Bisa Kak? Ada contohnya Kak di situ di modul. Silakan kita. Cakep seperti apa? Di sini Karandi dia apalagi tahapannya saja bahwa asesmen OTT itu harus nyata, real di lapangan dia lakukan. Seumpama sepak bola berarti di awal berkembang tadi hanya mampu menendang bola. Kemudian di berkembang berarti redaksi katanya peserta didik sudah mulai menendang bola dan menggiring bola itu Kak. Kemudian layak berarti sudah mulai mampu membawa bola. Kemudian kalau mahir berarti peserta didik sudah mampu dengan sempurna menendang bola. Tergantung materinya kakak-kakak. Sepakati dulu kelas berapa. Kalau saya kelas 7 contohnya apa ya? Kelas 7 itu 3 item dalam menendang bola, kaki dalam, punggung kaki luar. Jadi itu yang kita muat. Tapi kalau ada idenya kakak silahkan. Yang penting tingkatannya itu. Silakan Kak masukkan pendapatnya. Adik. Jangan lagi dia marah-marah sama orang. Kita sharing Kak. Satu orang saja atau baru kita satukan pendapat materi apa kita angkat. Yang penting materinya bola. Kak Baset tadi ya stop sharing. Halo Kak Baset. Dia keluar Kak, dia keluar. Oh gitu Kak. Satu orang mungkin Iya. kita sharing. Kak Akbar mungkin yang bisa menjelaskan Kak, karena saya ini baru gabung kayaknya ini, belum terlalu paham ini apa yang dibahas. Apa Kak? Dengan dia. Dia Kita ini bukit. sama-sama habis mandi wajib ini. Bagaimana Wah, Bu ini. Navia? Ya begitu deh. Bisa ditulis saja satu orang, nah nanti dipaparkan saja, enggak apa-apa. Asesmen otentik. Ada masalah Kak, karena petunjuk kita buat asesmen otentik. Terserah materinya kakak apa. Kalau ada mau ditanyakan silakan Kak, silakan. Hanya kalau asesmen otentik kan nyata. Sama jika kalau kita bikin rubrik. Ya. Kalau dia menendang bola hanya sedikit, maksudnya menendang bola kaki dalam, yang begitu dia menendang hanya miring, berarti kategori juga mampu menendang bola, apalagi kaki dalam saja. Hanya kategori tingkatannya, di mana kategorinya berkembang, berkemuka, sedang dan mahir. Kalau ada hanya redaksi bisa mampu menendang bola dengan sempurna. Apa materinya? Menendang bola kaki dalam. Jadi kalau bola dengan sesuai dengan sudah masuk mahir. Hanya acuan sesuai notif. Kastati serius. Terlalu serius ini Kak Stati ini, terlalu serius sekali ini, apa yang dibahas? Saja kan. Ditulis saja, tidak apa-apa. Bentar kita paparkan ya. Asesmen otentik. Karena ini dia bikin jaringan lagi. Waktunya masih ada menit Kak. Kak Rani mungkin bisa itu bikin instrumen. Ketika dia dapat poin 1 berarti nilai sekian. Mana mini Kak Akbar?
Kayaknya Hadir, selesai Kak, hadir. catat sebentar tinggal dia paparkan. Dia terpental lagi Kak bahasa ini. Asesmen autentik, kita mau ambil materinya apa? Bisa SMA, bisa TK. Kalau ada mau ditanyakan silakan Kak. Jaringan habis ini. Waktunya 15 menit. Kemana, Pi? Sebentar nih. Bisa ditulis ya Kak. Nanti dibacakan saja. Tidak apa-apa. Mau sharing juga menulis kayak KBC tadi sebenarnya bagus nih KBC tadi. Cuma dia terpental ke jaringan. Masih ada ya Kak? Karena Wia Sambo. Iya. Sudah apa lagi? Sudah bisa nih Kak? Ya masih seperti yang tadi. Ya? Masih seperti yang tadi. Oh, enggak apa-apa Kak. Yang penting terhubung. Aman nih jaringannya kita. Ya. Iya. Alhamdulillah kalau jaringan aman Ji. Itu kan pasti dia terpental lagi karena faktor jaringan. Karena dia juga pada jaringannya memang dia jauh karena apalagi bisa dikata di dekat di gunung sana. Kita maklum Kak. Masih ada waktunya Kak, 13 menit Kak Nawia. Nanti baru kita paparkan bisa juga. Kita bacakan tidak apa-apa. Settingin dulu ya Kak, karena waktunya masih ada 13 menit ini. Harus memahami bahwa seluruh kegiatan
Kalau yang mau ditanyakan Kak, silakan. Sebelum habis waktunya. Karena di bagus jaringannya di sana ya. Kadang-kadang juga mungkin Kak, kadang-kadang bagus, kadang-kadang juga tidak. Saya tahu mis sekolahnya kita di situ yang sebelah kiri tahu. Iya Yang Kak, lorong. sebelah kiri. Ya, yang masuk lorong. Hari Semanya. Selasa saya lewat pulau kayaknya di situ karena di ini. Iya, di situ Mika. Nah itu. Oh. Ya, emang satu-satunya SMA di situ. Kebetulan juga di situ Kak, di SMA saya. Itu kan saya alumni juga di situ, juga saya, tapi saya jadi juga guru di situ. Oh. Memang itu aman. Di SMA Bukit itu Kak banyak alumni yang mengajar di situ, gurunya. Iya, banyak alumni yang mengajar di situ Kak, di SMA. Guru penjasnya 2 saja. Kalau guru penjasnya Kak, itu kalau di SMA cuma 1 saja, cuma saya. Ada kemarin teman tapi dia sudah pindah di SD 1 Sambeani. Oh, udah pindah di. Iya. Jadi makanya saya sekarang Kak, saya itu dibantu sama guru bahasa Indonesia karena dia mengajar 4 kelas, dia bantu saya mengajar di kelas 10. Jadi saya 11 12. Kita kalau Agak repot juga Kak kalau terlalu banyak sekali jam. Agak kita capek juga. semangat Kak. Sesuai mengkeras. Memang kalau kita sendiri toh tunggal itu nih kalau pada rombal. Iya. Full itu Senin ini. Coba 2. Full Kak, dalam 1 minggu itu full. Ini saja 6 berapa rombel deh? 8. Iya 8 rombel. Saya sudah agak capek-capek juga sedikit. Belum selesai di sebelah, pindah lagi di sebelah. Berarti kalau apalagi itu jam kedua kan enggak praktik ini karena sinar matahari tuh Kak. Iya, kalau di jam kedua itu Kak, kadang saya modifikasi saja di ruangan. Kadang saya kasih bermain anak-anak. Nah, bagaimana itu kalau kita jam 9? Apalagi mungkin tempatnya ini Nah, sama sekolah lain atau ada semi indoornya, jadi berteduh. Memang ada sekolah yang ini masih kurang. Iya. Kalau di sekolah lain itu ada indoornya dia. Kalau di sini belum ada. Kemarin sempat saya usulkan sama kepala sekolah. Dia buat di lapangan itu kayak semacam, tapi anggarannya Kak banyak anggarannya dia gunakan. Dia sudah perhitungkan memang kepala sekolah.
Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Dicoba, dicoba. Kita di mana nih Kak Akbar? Di Yasinua atau di Naha? Dia sinua. Oh bagus jaringan di situ di Kak, di atas. Numpang sama tetangga ini. Oh berarti pakai wifi. Iya, pakai wifi. Sama juga saya di rumah ini ada wifi, tapi kadang-kadang juga datang menunya, datang error-errornya. Ya setengah mati jaringan. Empat menit lagi ya Kak waktunya. Kak Akbar mungkin jaringannya aman di? Ya, masih aman-aman ini. Disewa paling jaringannya. 5.000. Penting aman. Ada tuh teman di Muna. Kalau dia malam nggak bisa misum karena jaringan. Ya, Tunda nggak lagi. bisa, Sum. Stok Nggak lagi. bisa diajari. Nggak bisa jari. Itu kalau mau bagus jaringan Bapak Ibu Guru. Kalau mau bagus jaringan itu HP. Disimpan di kantong depan. Baru Karena kalau di kantong depan itu bagus dapat jaringan karena dekat gunung. gitu Kak. Kalau laki-laki Macam-macam. simpan di kantong celananya di depan kan dekat tower. Betul? Sudah tertawa itu Kanabia itu. Coba paham guna ya dia. Akbar. Hanya suaraku saja kedengaran Dela itu saya tidak tahu ini. Webinar memahami asesmen autentik mengukur cepatnya juga deh. 3 menit. Dilaksanakan setiap bulan. Webinar memahami asesmen autentik mengukur perkembangan anak usia dini. Perkembangan usia dini. Mengukur perkembangan. 2 menit lagi ya Kak. Baru kita Mengukur perkembangan anak usia dini. paparkan. Melaksanakan asesmen autentik pada harus memahami bahwa seluruh kegiatan Jadi Kak Akbar sendiri lagi situ duduk. Duduk santai. Karena Wia Sambo sendiri Kak di situ Kak. ya Sendiri kita di situ. Saya sendiri kira ada ini anak kecil yang ribut-ribut enggak apa-apa Kak. Memang anak kecil. Dia ribut. Karena aku juga kalau dia ada temannya, udah ribut sekali. memahami asesmen autentik. Kalau saya tidak ada yang ribut karena masih jomblo. Gitu Kakak. Oh, baru datang, baru pulang dari kampus. Ada Mi. Siapa yang ada Bu Nabia? Mananya? Dia kuliah. Di Unilaki toh Kak? Iya, di Unilaki. Oh, Ya. anaknya
cepat yang kita akan pesan itu. Pak, saya tidak tahu tadi lagi kerja tugas. Kasih gitu. Pak, sini itu. Dimas, habis wifi. Apa kita Tidak, pesan saja WA. harus buka ini? Iya, saya buka tadi. Ini, Tapi dia punya bunyi. apa ini? Apa namanya? Oke. Waktunya habis, Kak. Kak Akbar, Oke, hadir. atau saya tampilkan, Kak? Atau ada yang tulis silahkan paparkan atau saya tampilkan ya, Kak? Bisa dibacakan saja ya, Kak? Tunggu, Kak. Ada yang bisa paparkan, Kak? Paparkan saja, enggak apa-apa. Tapi ini tidak Jito, tidak kayak tidak fokus sama satu kegiatan. Ya. Tidak jika tergantung materinya, Kak. Atau saya tampilkan di sini saja, Kak. Enggak Oh, apa-apa. ini sudah ada, ya, ini Ya, saja ya. kita. Satu orang saja yang ini. Oke, itu, Kak. Ini saya share-sharing, Kak Akbar, silakan. Bacakan saja, kan, enggak apa-apa. Ini materinya. Kak Akbar bisa bacakan saja, enggak apa-apa. Atau ada yang lain? Nanti saya Saya Anu saja, jadi Kak. kakak. Biar saya yang baca saja. Oke, enggak apa-apa, silakan. Ya, baca saja yang masih jernih-jernih matanya ini. Saya saja ini kurang jernih Oke. sebenarnya. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan yang ada di layar ini rubrik asesmen PJOK kelas 3 semester ganjil. Tujuan pembelajaran, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prosedur dan mempraktikkan berbagai aktivitas pola gerak dasar lokomotor dengan berbagai permainan sederhana atau tradisional. Petunjuk asesmen, aktivitas gerak dasar lokomotor melalui permainan tradisional, gobak sodor, fokus asesmen pada keterampilan gerak, berjalan, dan berlari. Yang kedua, gunakan kriteria asesmen di bawah ini. Lanjut slide-nya, Kak. Ini sudah tampil, Kak? Iya, sudah tampil, Kak. Silakan, Kak. Kriteria asesmen. Keterampilan gerak meliputi awal berkembang. Ini penilaiannya awal berkembang. Level 1, peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Berkembang ke berikutnya, peserta didik menguasai level 1 ke 2 dan proses belajar ke level 3. Terus ada layak, peserta didik menguasai level 1 ke 3 dan proses belajar ke level 4. Oke. Cakap, peserta didik menguasai level 1 ke 4 dan proses belajar ke level 5. Terus ada mahir, peserta didik menguasai level 1 sampai 5. Terus pengetahuan konsep gerak. Di awalnya berkembangnya itu level 1 memiliki pemahaman terbatas tentang teknik dan prinsip dasar berlari dan berjalan. Pengetahuan konsep geraknya yang berkembang. Kalau mau diborong bisa, mau gantian minta tolong sama teman, tidak apa-apa. Baca saja, Pak, bagian pengetahuan konsep gerak ke samping, nanti lagi yang keterampilan gerak passing, ada lagi teman yang gantikan. Oke, Pak. Itu gunanya kalau kita kerja kelompok, Kak. Saling berbagi. itu Bapak Randi sudah angkat tangan siap membantu. Berkembang ke level 2 tentang pengetahuan konsep dasar gerak.
Level 2-nya itu siswa mengetahui beberapa konsep dasar tetapi mungkin kesulitan menjelaskan dengan detail. Oke. Terus lanjut ke level 3-nya, siswa memahami prinsip-prinsip pemahaman gerak, berlari, dan berjalan dengan baik dalam aktivitas. Lanjut ke level 4-nya, pemahaman yang kuat tentang cara dan pemanfaatan berlari dan berjalan dapat menjelaskan dengan jelas kepada orang lain. Berarti siswa di sini bisa dia sharing sama teman Level tentang mana pengetahuan dia? yang dia miliki. Level mana dia? Level 4. Di level 5, pengetahuan atau keterampilan, Kak? pemahaman yang kuat tentang cara dan pemanfaatan berlari dan berjalan dapat menjelaskan dengan jelas kepada orang lain. Terus Oh, level yang 5, level kelimanya, apa lagi? Level 4 ya, di Level- pengetahuan. iya, level 5-nya pemahaman mendalam tentang setiap aspek teknis dan konsep konseptual berlari dan berjalan termasuk pemanfaatannya dalam aktivitas dan dampaknya pada kesehatan. Oke, lanjut. Lanjut ke keterampilan bergerak passing, nanti dibacakan dengan teman yang lain. Oke, Gantian nanti saya Kak. akan bacakan. Silakan Kak. Randi yang baca, Randi. Iya. Oke, siap Kak. Ya, saya lanjutkan apa yang dibacakan oleh Kak Hastati. Jadi saya lanjutkan ya. Keterampilan gerak passing. Level 1, keterampilan dasar dalam berlari dan berjalan masih terbentuk dengan baik. Koordinasi gerakan perlu ditingkatkan. Level 2, mampu melaksanakan teknik dasar berlari dan berjalan dengan sejumlah keberhasilan, tetapi perlu perbaikan dalam beberapa area. Level 3, mampu melaksanakan teknik berlari dan berjalan dengan baik dan konsisten memiliki kontrol yang baik terhadap tubuh. Level 4, memiliki keterampilan teknis yang tinggi, mampu berlari dan berjalan dengan keakuratan dan konsistensi yang tinggi. Level 5, keterampilan teknis yang luar biasa, mampu mengeksekusi gerak berlari dan berjalan dengan tingkat keahlian yang sangat tinggi. Selanjutnya sikap terhadap latihan berlari dan berjalan masih perlu ditingkatkan. Mungkin Yang posisi mana Pak Kak? Level mana dia? yang dia nih Kak di sikap. Level 1. Oh ya, Sikap. terakhir ya, silakan. Sikap di level 1 itu udah baca. Bisa Kak dikasih Kak, dikasih Nena lagi sedikitannya. Bisa Kak, bisa. Oke, sikap. Kita masuk di sikap. Kemudian level 1, sikap terhadap latihan berlari dan berjalan masih perlu ditingkatkan, mungkin kurang antusias. Selanjutnya level 2, sikap. Menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap pelatihan, tetapi perlu lebih banyak motivasi dan antusiasisme. Kemudian level 3, memiliki sikap yang positif, antusias, dan konsisten terhadap latihan berlari dan berjalan. Level 4, sikap yang positif dan profesional dalam latihan, mampu memberikan dukungan kepada rekan setim. Level 5, sikap yang luar biasa, selalu antusias dan positif, menjadi sumber inspirasi bagi rekan setim dan individu lainnya. Di bawah lagi Kak, di atas lagi. Ini anunya kayak Kak, apalagi recap intervalnya. Kalau dia masuk di mahir berapa ini? Bisa bacakan saya apa? Kemudian rekap ya Kak. Oke, silakan. Kemudian rekap hasil keterangan interval skor mahir 91 sampai 100, kemudian cakap 81 sampai 90, layak 71 sampai 80, berkembang 61 sampai 70, awal berkembang 51 sampai 60. Skor akhir, skor passing ditambah skor dribbling, tambah skor shooting, tambah skor kolaborasi berempat. Ya, dibagi 4. Oh, gitu ya, Kak. Oh, jadi ini kategorinya ya, Kak. Ini ya, mahir takut. Jadi kalau dia posisinya di 90 atau 100 berarti dia mahir, dia masuk ini. Kategorinya mana mahir? Awal di mahir ya. Level 5. Luar biasa mampu mengeksekusi gerak berlari dan berjalan dengan tingkat keahlian yang sangat tinggi, maksudnya sudah sempurna ya Kak, berarti masuk kategori sudah mahir ya Kak. Tapi kalau dia awal berkembang 51 sampai level 1. Level 1 dia Kak, di level 1 dia awal berkembang. Ini ya Kak? Ya. Ya. Apa bisa disimpulkan Kak bahwa memang penting ya Kak penilaian autentik. Maksudnya kita sudah bisa mengetahui bahwa ternyata peserta didik saya di sini dia posisinya.
belum mampu, berarti kita kasih nilai ini. Kan sudah ada instrumennya toh. Oh, dia sudah berkembang, sudah bisa nih. Berarti dia masuk nilai layak toh, Kak? Kalau SMA KKM-nya biasanya Kak 80 ya, kriteria ketuntasan minimalnya. Berarti dia lulus nih. Kalau dia masuk di 71 atau 80 ya. Iya, Kak. Kalau di atasnya kan lulus. Berarti kalau di bawahnya ini, kalau ada KKM standar kelulusannya bahwa memang harus 71, berarti kalau dia dapat memang betul awal berkembang, tapi kalau KKM-nya 70, kalau dia ambil posisi 51, berarti remedi ya, Kak? Ya, Kak. Ya, di apa lagi? Dievaluasi, dikasih kembali supaya mereka lulus. Lanjut. Ini Kak lagi. Sabar ya, Kak. Sabar. Ini kan tadi, bukan? Lain ini. Ini silakan Kak. Satu orang lagi. Ya, bisa diganti dulu. Iya. Iya, ganti saja. Mungkin guru SMA lain bisa. Harlina, bisa bacakan. Ibu Harlina maju. Pak Akbar juga gantian. Santai saja Kak. Sondak rusak, kenyang sekali makan nih. Faktor U. Dibaca dari tujuan pembelajarannya. Silakan Kak. Tujuan pembelajaran. Nah ini, ya oke. Tujuan Oke. pembelajaran peserta didik menghaluskan keterampilan gerak spesifik bermain bola basket dalam berbagai situasi gerak yang menantang dan menyempurnakan strategi pengambilan keputusan dalam kerja tim yang menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Petunjuk asesmen, buatlah tim dengan anggota masing-masing 5 orang. 2. Demonstrasikan bermain bola basket 5 lawan 5 dengan durasi permainan selama 2 kali 10 menit. 3. Kelompok yang tidak bermain bertugas untuk melakukan penilaian antar teman dengan kriteria asesmen di bawah ini. Kriteria asesmen keterampilan gerak. Awal berkembang, peserta didik berada di level 1 dan proses pelajaran ke level 2. Berkembang, peserta didik menguasai level 1 dan sampai 2 dan proses belajar ke level 3. Layak, peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses belajar ke level 4. Cakap, peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar ke level 5. Mahir, peserta didik menguasai level 1 sampai 5. Iya, bisa gantian. Kalau ini enggak apa-apa atau ngobrol juga enggak apa-apa. Itu punya kalau kita diskusi toh, ada teman. Mau lanjut Karlina atau saya lanjut sampai di keterampilan gerak dribbling. Keterampilan gerak dribbling level 1 kesulitan. Menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Level 2 menunjukkan peringatan dalam menjalankan teknik dribbling namun masih terjadi kehilangan kendali sesekali. Level 3 dapat menjalankan teknik dribbling dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan kendali. Level 4 menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan teknik dribbling. Level 5 mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten bahkan di bawah tekanan. Di bawah Kak. Ini. Iya. Keterampilan gerak passing level 1. Iya, level 1 betul. Sulit memberikan bola kepada rekan tim, sering mengarahkan ke arah yang salah. Level 2 menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim,
tetapi masih terjadi kesalahan dalam arah dan kecepatan. Level 3, mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit kesalahan dalam kecepatan atau arah. Level 4, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada rekan tim. Level 5, memberikan bola dengan posisi tinggi dan konsistensi luar biasa kepada rekan tim. Akurasi shooting. Level 1. Coba suruh Pak Akbar baca itu akurasi shooting. Istirahat dulu. Karena Lanjut, bisa lanjut. Siapa lagi yang belum dapat? Pak Akbar. 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 Lanjut. Akurasi syuting siap. Level 1, kesulitan mengarahkan bola ke arah ring dan sering meleset. Ya. Mana nih lari-lari? Level 2, mampu mengarahkan bola dengan benar, tetapi masih kurang konsisten dalam akurasi. Level 3, dapat mengarahkan bola dengan baik dan konsisten dengan sedikit kesalahan akurasi. Level 4, akurasi dan konsisten dalam menembak dengan berbagai teknik. Level 5, menembak dengan posisi tinggi dan konsisten luar biasa di bawah tekanan. Pengetahuan tentang posisi dan peran. Pengetahuan tentang posisi dan peran. Level 1, memiliki pemahaman dasar tentang posisi dan peran tetapi seringkali bingung. Level 2, mampu mengidentifikasi posisi dan peran tetapi mungkin perlu peningkatan dalam menguasai peran tertentu. Level 3, agak turun sedikit. Turun, Kak? Turun lagi? Turun. Oh, hilang. Sampai di mana Masih ini? naik kembali. Oh, ini naik. Ya, oke, stop. Level 3, memahami posisi dan peran dalam tim, mampu beradaptasi dengan berbagai peran. Level 4, menguasai peran tertentu dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif dalam posisi tersebut. Level 5, pemahaman komprehensif tentang semua posisi, dapat mengisi berbagai peran dengan keunggulan. Lanjut ke kemampuan berkolaborasi. Level 1, jarang berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan tim. Level 2, kadang-kadang berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim namun kurang terlibat. Level 3, secara aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim, terlibat dalam keputusan kelompok. Level 4, berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk menghasilkan tim. Level 5, mampu dan mendukung rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah memaparkan. Yang jelas kesimpulannya di sini dipetakan bahwa ternyata ada level-levelnya. Asesmen otentik berarti nyata dia lakukan di mana posisinya mereka. Di sini kan ada pemetaannya juga ya Kak, keterampilan dribbling. Ini kan pembagian dari item geraknya, kemudian shooting. Ternyata ada pengetahuannya di masuk posisi mana dia. Kemudian kolaborasinya dia, mampukah berkomunikasi. Kalau dia kurang berkomunikasi berarti apalagi di level 1 ini berarti masuk ke level 1 dia Kakak. Di mana dia? Level 1 berarti paling bawah ya Kak? Awal berkembang level 1. Oke, aman ya Kak. Karena waktu saya stop sharing Kak. Masuk kembali. Terima kasih Kak sudah memaparkan terkait dengan asesmen otentik. Kakak-kakak saya kira sudah bacakan, berarti kakak sudah sangat paham ya Kak. Ibu WC ini habis mandi kayaknya ini. Terpantau Kak Bese. Jaringannya bagaimana Kak Bese? Aman lagi? Jelek, saya pakai HP, dia lobet mi laptopku. Oh, sudah nih. Asal jangan orangnya lobet. Karena jaringan. Enggak, Ji. Orangnya tetap semangat. Kita lanjut ya Kak, karena waktu. Kayak kakak yang jelas kakak sudah paham ya terkait dengan apa lagi asesmen otentik. Yang penting kategorinya pemetaannya ya Kak,
mana kategori mahir sudah bagus. Jadi kakak sewaktu bikin asesmen otentik seperti itulah contoh atau formatnya. Kemudian ingat ada penilaiannya, nilainya, kategori mahir berapa. Yang jelas intinya hanya untuk redaksi katanya sebetulnya Kak. Dimasuk di mana dia sehingga nilainya berapa. Jadi ada pedomannya kita, instrumen kita untuk menilai. Oke, lanjut. Tadi di sini ada, karena waktu ini Kak, presentasi kelompok sudah tadi, aman. Hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini, silakan Kak satu orang. Jika ada diminta untuk rubrik kembali proses seperti apa yang kakak lakukan. Hal baru apa yang kakak lakukan? Oke, silakan satu orang saja. Ini terakhir. Jadi untuk hal baru yang didapat dari sesi diskusi ini mewakili teman-teman atau kelompok pertemuan pada sore hari ini, kita bisa melihat proses penilaian melalui rubrik otentik yang mempunyai rincian dari tahap ke tahap, yaitu tahap 1, 2, dan sampai ke 5. Itu memang terlihat baru karena model yang dulu itu memang beda, sekarang sudah diperinci melalui level 1, 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih. Terima kasih Kak Akbar sudah memaparkan terkait, memang betul ya, harus ada dasarnya kita pemetaan supaya kita bisa masukkan bahwa kategori peserta didik dia sudah masuk di level ini, nilainya ini kan jelas itu kan ya Kak. Lanjut lagi, ada bisa di nomor 1, bisa di nomor 2, silakan. Jika diminta untuk rubrik kembali proses seperti apa yang akan Anda lakukan, tentu mau diperbaiki ya Kak, maksudnya dievaluasi. Kemudian apa yang pentingkah kita melakukan asesmen? Pentingkah Kak kita melakukan asesmen? Jika tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran? Satu orang lagi mungkin? Singkat saja Kak, kenapa saja Kak? Silakan diskusinya. Oke, silakan Kak. Asesmen sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui yang pertama mengetahui apa tujuan pembelajaran yang kita sudah laksanakan, apa bisa tercapai atau bagaimana. Kemudian untuk melihat tolak ukur peserta didik. Selanjutnya untuk mengetahui kekurangan metode maupun trik oleh guru. Terima kasih. Oke. Cukup Kak Bese? Ya Kak. Oke. Jadi kita paparkan tadi jelasnya kesimpulan kita tadi bahwa tolak ukur di mana kini peserta didik mahir atau tidak berarti dia ada nilainya dia sudah sebut karena tadi. Kemudian apa mencapai kita mengajar mencapai kategori mahir supaya dapat 30. Jelas kakak-kakak bisa gunakan dan tahu kegunaannya. Namanya asesmen otentik berarti nyata ya Kak. Oke, makasih Kak Bese. Ada yang lain lagi? Sebelum kita pindah karena waktu. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja. Yang pertama itu apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Jadi yang pertama, hal baru yang saya dapatkan yang pertama, ternyata penilaian yang kita lakukan di sekolah itu memang masih ada yang salah, masih ada kekurangan. Tapi setelah kita melihat dari penilaian otentik ini, mungkin dapat memberikan pengalaman yang baru lagi. Karena memang ini penilaiannya, baru saya lihat ini di pembahasan ini, otentik. Dan memang saya rasa dengan adanya seperti ini, kita bisa menerapkan di sekolah kita pada saat kita mengajar. Jadi itu saja Kak. Hal baru dilihat Kak, atau memang masih ada yang dievaluasi semenjak penilaiannya pada saat kita mengajar? Artinya hal baru ya Kak? Hal baru Kak, karena kalau setahu saya itu kalau penilaian untuk PJOK itu kan ada namanya kayak, kalau memang ada hal baru Kak yang saya dapat di sini di sesi ini otentik.
kayak semacam penilaiannya. Tadi kan ada yang namanya level 1, 2, 3, dan 4. Iya, Kak. Oke, Kak. Itu saja, Kak. Iya. Oke, siap, Kak. Iya, Kak. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya pindah ya, Kak. Slide. Aman, yang penting menyampaikan kakak yang lain anggap sudah mendengar dan sudah bisa ya semua. Oke, lanjut. Refleksi dan pesan. Apa hal baru sejauh ini selama berpengalaman? Yang penting yang tadi ya, Kak, sudah bercerita tadi, sudah dipaparkan Kak Bese, kemudian Kak Akbar, dan pemetaan penilaiannya, dan sudah kita lihat secara bersama-sama, aman ya, Kak. Oke, pesan kunci asesmen membantu pembelajaran anak. Nah, sudah tadi ya, kayak yang sudah menyasar ini dengan penyampaian kakak-kakak tadi, pelibatan murid dalam asesmen, sudah jelas juga, Kak. Lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang buat oleh rekan sejawat. Kayaknya hanya itu saja ya, Kak, pembelajaran pada sore hari ini. Saya stop sharing. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah berpartisipasi dan mengikuti tatap maya ini hingga akhir. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Kak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita. Kita satu orang. Siapa nih yang ini? Yang foto siapa? Hah? Foto. Yang foto siapa? Yang foto siapa? Seperti dia ini, Sam. Mungkin Kak Bese. Screenshot. Sudah, Man? Oh, belum. Sudah. Aman. Oke, sudah. Tinggal kami foto. Kak Randi tutup dengan